Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan kembali mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga di tanggal 19 April 2025. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Gambaran dari Pernikahan. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berulang kali di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, umat Allah diumpamakan sebagai seorang istri atau pengantin perempuan. Kadang-kadang kita melihat persatuan ini dilambangkan dalam pernikahan yang istrinya setia seperti Ribka atau yang tidak setia seperti Gomer. Di waktu lain, simbol istri yang setia atau pengantin anak domba atau wanita yang suka berganti-ganti pasangan atau Babel besar, ini digunakan secara langsung. Kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Pada bagian yang pertama, simbolisme dari pernikahan, kemudian istri yang tidak setia, wanita muda yang ditinggalkan, istri Hosea, Babel besar, dan istri yang setia, Ribka, juga pengantin perempuan anak domba. Mari kita pelajari pelajaran kita. Simbolisme pernikahan dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberi kita dua karunia. Yang pertama, hari Sabat dalam Kejadian 2 ayat 2-3, dan yang kedua adalah pernikahan. Kejadian 2 ayat 24 ini merupakan dua lembaga kudus yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Keduanya berkaitan dengan hubungan. Hari Sabat, hubungan dengan Tuhan, dan antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan sesama manusia. Dalam kesempurnaannya, pernikahan mencerminkan hubungan yang sempurna antara para anggota keilahian. Setelah dosa, pernikahan melambangkan persatuan antara suami yang sempurna, yaitu Yesus, dan istrinya yang tidak sempurna, yaitu gereja. Efesus 5 ayat 31-32. Di seluruh Alkitab, kita melihat bagaimana para suami berusaha keras untuk menyempurnakan istri mereka dan mendapatkan cinta mereka. Dari contoh pernikahan ini, kita juga dapat belajar bagaimana bertindak dalam pernikahan kita sendiri atau di antara dua orang yang tidak sempurna. Saudara-saudaraku, di dalam pernikahan, terlebih khusus di dalam seluruh Alkitab, seringkali kita melihat bagaimana seorang laki-laki atau para suami-suami berusaha agar istrinya menjadi sempurna, ya, sehingga
bisa mendapatkan cintanya. Nah, dan dari contoh pernikahan-pernikahan ini kita juga belajar bagaimana bertindak di dalam pernikahan kita sendiri. Apa yang perlu kita lakukan di dalam pernikahan kita agar tetap menjaga hubungan ini lebih baik? Yang pertama, maafkanlah pasanganmu meskipun itu tidak pantas. Ketika kita telah memutuskan untuk memiliki pasangan, bahkan telah berjanji sesuai dengan janji pernikahan, memberi maaf adalah hal yang harus dilakukan, karena itulah yang diajarkan oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, sebelum kita mengambil keputusan untuk menjalani hidup kita bersama dengan pasangan kita, pastikan dia boleh dapat menuntun kita. Maafkanlah pasanganmu meski itu tidak pantas. Kemudian, sebagaimana Kristus mengampuni kita, betapapun kita tidak layak, tapi Kristus mau mengampuni kita. Kemudian, terimalah pasanganmu apa adanya, apa kesalahannya, dan apapun itu, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk bersatu. Seperti Kristus menerima kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, tidak bisa kita melepaskan. Dan yang ketiga, utamakan pasanganmu sebelum dirimu sendiri. Sebagaimana Kristus, Dia menempatkan kita di atas dirinya. Saudara-saudaraku, inilah lembaga kudus yang Tuhan berikan kepada manusia. Hubungan antara Allah, Tuhan pencipta, dengan manusia yang diciptakan, kemudian pernikahan antara suami dan istri. Dan ketika kita mengambil komitmen, jangan pernah kita mengingkari komitmen itu. Itulah sebabnya sebelum kita mengambil komitmen ini, kita harus mengetahui pasangan kita yang sebenarnya. Karena ketika kita telah mengambil komitmen ini, tidak ada alasan untuk berpisah. Maafkan, terima, dan saling menghargai, mengutamakan. Karena sama seperti Yesus Kristus pun, Dia rela mengampuni kita yang sebenarnya tidak layak, apapun alasannya. Sebaik apapun kita, tidak layak kita diselamatkan, tapi Yesus mau memberikan kesempatan itu. Dia mau menerima kita dengan segala kekurangan kita. Bahkan Dia mau menempatkan kita di atas dirinya. Istri yang tidak setia, kita belajar dari seorang istri yang tidak setia. Wanita muda yang ditinggalkan, Yeskel 16 ayat 8. Maka aku lari dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Dalam suatu penglihatan, Yeskiel diperlihatkan bagaimana Allah menemukan seorang bayi perempuan yang terlantar, atau Israel. Tuhan memberikan hidupnya, membantunya bertumbuh, membuat perjanjian pernikahan dengannya, dan ia menjadi seorang ratu yang dikagumi semua orang. Yeskel 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ini merangkum kisah cinta antara Tuhan dan umatnya, bangsa Israel, sejak kepergian mereka dari Mesir hingga pemerintahan Daud dan Salomo yang makmur. Ketika Israel dikagumi semua bangsa dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Inilah kisahnya. Tetapi Israel lupa bahwa kecantikannya merupakan anugerah Tuhan, pantulan kecantikan ilahi. Yeskel 16 ayat 14. Dan ia menjauhi dari suaminya, melacurkan dirinya
dengan menyembah Allah lain. Yeskiel 16 ayat 15 sampai 17. Jadi saudara-saudaraku, tadi di awal saya katakan bahwa hubungan antara Allah dan umatnya ini seperti hubungan suami dan istri. Dan inilah yang terjadi pada bangsa Israel ketika Tuhan mengambil dia, memberikannya kehidupan, membantunya bertumbuh, membuat perjanjian pernikahan dengannya, tetap setia dan lain sebagainya, maka dia akan tetap diberkati. Tidak setia, kutuk dan lain sebagainya. Bahkan ia menjadi seorang ratu yang dikagumi oleh semua orang. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Tuhan menolong mereka keluar dari tanah Mesir, sampai pada pemerintahan Daud dan Raja Salomo, di mana kemakmuran terjadi, bahkan semua orang tahu, mengagumi bangsa ini. Tetapi pada akhirnya bangsa ini melupakan Tuhan. Mereka melupakan bahwa semua yang mereka miliki pada saat ini karena Tuhan. Mereka malah pergi dengan Allah yang lain. Mereka melupakan Tuhan yang melepaskan mereka. Malah mereka pergi meninggalkan Tuhan yang telah melepaskan, memberikan mereka hidup. Mereka pergi menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak layak untuk disembah. Kita diciptakan untuk mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ketika kita menganggap kebaikan kita adalah hasil dari diri kita sendiri, disitulah masalah muncul. Jadi jangan pernah merasa bahwa semua yang kita lakukan karena kita, tidak. Semua karena Tuhan yang lakukan. Istri Hosea, Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Sejak awal, Tuhan menjelaskan bahwa perintah yang diberikan kepada Hosea untuk menikahi Gomer, atau yang telah melacurkan diri dan meninggalkan suaminya, merupakan simbol hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel. Hosea 1 ayatnya yang kedua. Hosea menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kembali cinta istrinya dalam Hosea 2 ayat 6-7, 14-15. Karena tidak ada satupun cara yang berhasil, maka Hosea harus membayar tebusan dalam Hosea 3 ayat 2-3. Tentu saja, saudara-saudaraku, penyelamatan kita manusia menelan biaya yang jauh lebih besar dari Tuhan, yaitu 15 uang perak dan 1 homer jelai dan setengah homer jelai. Sayangnya, gereja mengikuti jalan sesat yang sama seperti Israel. Namun, kasih Allah tetap tidak berubah. Hosea 11 ayat 4. Ia terus meminta kita untuk meninggalkan pelacuran dalam tanda kutip dan kembali kepada Tuhan. Hosea 14 ayat 1-2, Wahyu 18 ayat 2-4. Nah, istri yang tidak setia dilambangkan seperti istri Hosea. Memiliki suami tetapi dia melacurkan dirinya. Dia pergi dengan orang lain. Namun Hosea harus pergi mendapatkan cintanya kembali. Bahkan berbagai macam cara dia lakukan tidak bisa, sehingga dia harus membayar tebusan. Saudara-saudaraku, dan inilah yang terjadi kepada manusia. Dilambangkan dengan istri Hosea. Manusia
yang telah memiliki Allah seringkali lari jauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan harus mencari mereka. Bahkan bukan saja membayar tebusan seperti yang dilakukan Hosea, lebih daripada itu, dengan nilai yang sangat besar, Dia membeli kita. Saudara-saudaraku, mari kita belajar bahwa Tuhan selalu merindukan kita kembali kepadanya. Babel besar. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Istri yang tidak setia dilambangkan dengan Babel besar. Siapakah atau apakah Babylon itu? Perempuan yang suci dalam kitab Wahyu melambangkan umat Allah yang setia. Dalam Wahyu 12 ayat 1, Efesus 5 ayat 25-27. Dan Babel, ibu para pelacur, melambangkan umat Allah yang berpaling dari Allah dan mengandalkan raja-raja di bumi. Dalam Wahyu 17 ayat 1-5. Jadi ini ya perbedaannya. Perempuan yang suci dalam kitab Wahyu melambangkan umat Allah yang setia. Sedangkan umat Allah yang berpaling dari Allah dan mengandalkan raja-raja di bumi, dalam Wahyu pasal 17, itu adalah Babel atau ibu dari para pelacur. Artinya apa? Ketidaksetiaan umatnya ini menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi Allah. Selama berabad-abad Dia telah mencoba memulihkan kemurnian gerejanya, tetapi hanya sedikit yang menanggapinya. Pada akhirnya Tuhan akan mengajukan satu permohonan terakhir dalam Wahyu 18 ayat 4. Setelah terjadi perselingkuhan, rekonsiliasi dapat terjadi. Namun sayangnya, terkadang terjadi titik yang tidak dapat dikembalikan lagi. Saat rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. Waktunya akan tiba bagi Babel dan mereka yang masih tinggal di dalamnya untuk dihakimi dan dihukum. Wahyu 19 ayat 1-5. Namun orang-orang yang setia mempelai anak domba akan hidup selamanya bersama dengan Yesus. Wahyu 19 ayat 6-8. Saudara-saudaraku, ketika kita telah jauh daripada Tuhan, Tuhan memanggil kita, dan waktunya kita rekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita tiba pada waktu di mana itu tidak bisa lagi terjadi, sehingga kita tidak bisa hidup untuk selama-lamanya. Mari kita belajar dari istri yang setia. Kita belajar dari seorang Ribka, Kejadian 24 ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Menurut adat istiadat pada zamannya, Abraham berusaha mencari istri bagi putranya Ishak. Namun, dia tidak mau menikahkan putranya dengan wanita manapun di Kanaan, melainkan dengan salah seorang kerabatnya yang tinggal ribuan mil jauhnya. Dalam Kejadian 24 ayat 2-3. Apa alasannya? Alasannya, meskipun tidak sempurna, saudara-saudaranya menyembah Allah yang benar, sementara orang Kanaan menolaknya. Jika Ishak menikahi seorang wanita Kanaan, kehidupan keagamaannya akan menurun karena pengaruh negatif istrinya. Begitulah sejarah gereja. Ketika ia telah mengadakan perkawinan dengan bangsa-bangsa di dunia ini, lambat laun ia telah menjauhkan diri dari iman yang sejati. Aspek khusus lain dari cerita ini adalah kenyataan bahwa Ribka ditanya apakah dia ingin menikah, karena menurut adat dia tidak punya pilihan lain. Kejadian 24 ayat 50-51, ayat 57-59. Saudara-saudaraku, menjadi bagian dari mempelai wanita Allah yang setia adalah tindakan sukarela. Marilah kita menerima kasih Yesus dengan pernyataan yang jelas, "Aku akan pergi." Dan inilah yang harusnya menjadi bagian kita semua. Ketika Tuhan rindu untuk kita bersama-sama dengannya, maka terimalah Dia. Terimalah Dia.
untuk orang-orang muda. Bagi semua orang-orang muda yang sementara bergumul mencari pasangan, carilah pasangan yang akan membawa kita kepada Tuhan. Carilah mereka yang seiman dengan kita. Karena apapun alasannya, meski mereka mungkin seiman tapi tidak sempurna, tetapi mereka masih menyembah Allah yang benar. Sedangkan orang lain yang mungkin kita rasa tidak seiman, ini sempurna dan lain sebagainya, tapi kehidupan keagamaannya tidak seperti yang dirindukan oleh Tuhan, maka lama-kelamaan itu akan mempengaruhi kita, membuat iman kita menurun, dan pada akhirnya kita kehilangan Tuhan. Itulah sebabnya pilihlah dengan baik, minta pertolongan dari Tuhan. Jika ada hal-hal yang mungkin membuat kita pada akhirnya harus pisah dengan pacar kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin itulah pilihan yang terbaik dibandingkan kita kehilangan sorga. Kemudian istri yang setia melambangkan pengantin anak domba. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mujizat pertama Yesus dilakukan di sebuah pesta pernikahan dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Dari sudut pandang kita, tindakan ini memiliki simbolisme tertentu yang membantu kita memahami rencana keselamatan. Mungkin yang paling penting adalah agar sang mempelai atau kita siap. Ia membutuhkan anggur yang disediakan Yesus, yaitu darahnya yang menyucikan. Yohanes 2 ayat 6, Wahyu 7 ayat 14. Yesus juga menggunakan perumpamaan yang berkaitan dengan pernikahan untuk menggambarkan aspek-aspek tertentu dari persiapan yang harus kita lakukan untuk kedatangannya yang sudah dekat. Dalam semua perumpamaan itu, pengantin perempuan tidak pernah disebutkan, melainkan para tamu. Mungkin para tamu itu adalah pengantin perempuan itu sendiri. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Yang pertama, dari 10 gadis, mereka memiliki Roh Kudus dan menerima panggilan dari Tuhan. Kemudian tamu-tamu yang tidak layak dalam Matius 22 ayat 1-14. Mereka ini adalah semua orang yang dipanggil ke pesta pernikahan, tapi harus mengenakan Kristus. Inilah yang harus kita pelajari dari para tamu. Kita belajar dari 10 gadis, di mana dapat menuntun bahwa Tuhan memanggil kita. Itulah sebabnya, terimalah apa yang Roh Kudus sementara sampaikan bagi kita, dan terima panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia. Kemudian para tamu-tamu ini, mereka semua dipanggil ke pesta pernikahan, semua dipanggil. Tetapi ingat, kita harus mengenakan Kristus, pakaian yang pantas, yaitu tabiat Kristus dalam hidup kita. Inilah yang harus menjadi pemikiran kita. Sebagai kutipan yang terakhir, Kristus telah menjadi teman dan sahabat karib setiap hari. Mereka telah hidup dalam hubungan yang dekat, dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah bangkit atas mereka. Dalam diri mereka, terang pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan dalam wajah Yesus Kristus telah terpantul. Sekarang mereka bersuka cita dalam sinar terang dan kemuliaan Sang Raja yang tak redup dalam keagungannya. Mereka dipersiapkan untuk persekutuan surga karena mereka memiliki surga di dalam hati mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, kita belajar tentang bagaimana kasih Tuhan kepada umat-umatnya melalui gambaran pernikahan.
yang dimana ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, Tuhan memberikan 2 lembaga kudus bagi manusia: hari Sabat hari ke-7 dan pernikahan. Hari Sabat hari ke-7 melambangkan hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta, dan pernikahan melambangkan hubungan kita dengan suami atau Allah itu sendiri, atau dalam pernikahan kita antara suami dan istri, dan hubungan dengan sesama yang harus dijaga. Karena inti dari hukum Allah adalah kasih. Kasih kepada Allah, mengasihi sesama manusia. Itulah sebabnya ketika Tuhan telah menolong bangsa Israel, Dia menjadikan mereka ini sebagai pengantin wanita. Dia mengangkat mereka dengan kasih karunia-Nya. Tetapi pada akhirnya setelah mereka merasa mereka adalah yang terbaik, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan ini juga dilambangkan dengan kisah dari Hosea, di mana istrinya pergi meninggalkan dia, pergi dengan orang lain. Tapi Hosea terus-menerus mengajak dia untuk kembali, bahkan sesulit apapun. Pada akhirnya dia rela untuk membayar. Dan sama halnya kita, Tuhan telah memilih kita menjadi miliknya. Bahkan Dia rela mengeluarkan biaya yang sangat mahal, darahnya, hanya untuk boleh mengambil kita kembali, mengangkat kita agar kita dilayakkan. Pilihan ada pada kita, mau menerima itu, mengikuti Dia dan tetap setia atau tidak. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita tinggal dalam Tuhan, setia dalam firman-Nya, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Bahkan kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Pilihlah pasangan yang terbaik, dan jika ada hal yang kurang dari pasangan kita, ampunilah, bahkan terima dia dengan segala kekurangannya ketika kita memutuskan untuk bersama dengannya seumur hidup. Tidak ada alasan apapun selain kematian yang boleh dapat memisahkan kita. Itulah sebabnya bagi kita yang mungkin telah terlanjur, berdoalah kepada Tuhan agar diberikan kekuatan. Namun bagi kita yang sementara berproses ke depan, sementara menunggu siapa yang akan menjadi pasangan kita, berdoalah, pikirkan dengan baik. Jangan hanya karena dia tampan, dia cantik, dia kaya, dan lain sebagainya, sehingga kita terlena dan melupakan prinsip-prinsip yang Tuhan sampaikan. Tetapi lihatlah bagaimana Dia dapat menuntun kita di dalam kebenaran. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami telah mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami Tuhan, sertai kami, hikmat akal budi dari surga boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh dapat dilayakkan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih sayang Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Bahkan Tuhan akan menolong mereka bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua mereka, bahkan saudara-saudara. Berkati juga bagi mereka yang sementara bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat akal budi dari surga, sehingga mereka boleh dapat memilih, mereka boleh dapat memutuskan yang terbaik dalam kehidupan mereka, semua karena pertolongan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.